Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Gimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pokoknya jangan sampai kalian putus asa, karena semua persoalan dalam kehidupan kita ini itu ada jalan keluarnya. Tidak ada yang namanya jalan buntu. Asal kalian mau mencari jalan keluar, pasti mendapatkan jalan. Oke, kali ini Ki Bledek mau membahas tentang buku. Masih lanjutan dari pembahasan buku ya. Kali ini yang Ki Bledek mau bahas adalah buku Wari Galit. Itu buku yang nomor 7. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Terus ya loncengnya jangan lupa dibunyikan, biar kalau Ki Bledek upload video baru kalian langsung bisa tahu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan, tapi sebelumnya mau sedikit tentang penjelasan apa itu weton, apa itu buku. Weton dan buku itu ada di dalam primbon, jadi masih di dalam primbon, sama-sama ada di dalam primbon tentang perhitungan untuk mengetahui watak. Tapi buku itu sifatnya lebih mendalam ya, karena kalau weton itu hanya hari dan hari pasaran. Nanti ketemunya weton apa, anggap aja semacam weton minggu wage. Kalau di buku itu ada rotasinya juga, jadi rotasi 7 hari. Rotasi 7 hari, kalau dari minggu wage, nanti ketemu terakhirnya di Sabtu Kliwon. Jadi antara weton dari minggu wage ke Sabtu Kliwon itu termasuk dalam buku ini. Jadi meskipun sama wetonnya, belum tentu sama bukunya. Kalau weton itu jumlahnya 35 nama weton, buku jumlahnya 30 nama buku. Kalau rotasi 7 hari, berarti kalau weton 35 dibagi 7 ada 5 kelompok. Terus kalau di buku 30 dibagi 5, jadi ada 6 perputaran. Jadi setiap weton itu pasti mengalami 6 buku yang berbeda. Jadi sama-sama, anggap aja sama-sama minggu wage, itu berbeda-beda nanti bukunya. Kenapa berbeda-beda? Karena perhitungan buku itu tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir juga diperhitungkan. Jadi nanti meskipun wetonnya sama, bukunya berbeda. Jadi yang weton itu ada di dalam buku. Oke, kita masuk ke langsung ya ke pembahasan buku Wari Galit. Buku Wari Galit rotasi 7 hari. Itu dimulai dari minggu wage sampai ke Sabtu Kliwon. Buku Wari Galit itu memiliki perwatakan Tan Ranta Marang Sandang Pangan. Itu yang memiliki makna atau memiliki arti kurang lebihnya adalah orangnya itu senang prihatin, orangnya itu kuat menderita. Dia memang agak jauh dari namanya keberuntungan, cuman bisa diantisipasi atau diseimbangkan dengan kesenangan dia untuk prihatin. Dia itu orangnya pencemburu, tapi lemah lembut tutur katanya. Jadi tutur katanya atau perkataannya itu enak didengar. Ini yang perwatakan dari Wari Galit, yaitu Tan Sranta Marang Sandang Pangan. Untuk perlambangnya, kalau di buku itu ada perlambang atau lambang-lambang. Antara lain ada pohon, burung,
terus menghadap kemana, terus mungkin ada yang panji-panjinya bagaimana, itu namanya perlambangnya. Dan perlambang itu juga ada menjelaskan beberapa macam hal. Kalau di Warigalit, perlambangnya pohonnya adalah pohon sulatri. Pohon sulatri ini melambangkan kalau orang yang buku Warigalit ini wajahnya sangat mempesona, sangat memikat hati. Kalau laki-laki berarti dia tampan, kalau perempuan ayu atau cantik. Pokoknya rupawan, enak dipandang, ya nyenengke lah hitungannya. Terus untuk burungnya burung kepodang. Burung kepodang ini memiliki makna atau artian dia orangnya gampang marah. Ya hampir masih berkaitan sama wataknya tadi yang pencemburu. Biasanya orang pencemburu memang kadang gampang marah ya. Jadi ya masih sinkron lah. Terus watak dari burung kepodang yang perlambang burung kepodang itu ya juga bisa diartikan dia suka menyendiri. Ini juga masih ada kaitannya karena biasanya orang yang suka menyendiri memang orang pencemburu dan memang gampang marah karena interaksi antar manusianya kurang. Untuk hadapnya dia menghadap ke candi. Menghadap ke candi itu melambangkan dia orangnya suka prihatin, sinkron sama yang tadi perwatakan awal, dia senang prihatin. Itu berarti memang perlambangnya cocok karena dia menghadap ke candi, dia orangnya suka prihatin, suka menyendiri atau suka nyepi. Jadi dia suka ke tempat-tempat yang sepi lah, untuk semedi, topo atau merenung diri, ya semacam itu. Jadi kalau diambil kesimpulan dari pembahasan tadi, penjabaran tadi, orang-orang yang punya Warigalit ini dia adalah orang-orang yang lebih suka kesendirian, introvert, jadi lebih suka menyendiri ya. Dia suka tempat-tempat yang sepi dibanding sama tempat yang ramai. Dia memiliki wajah yang tampan. Kalau laki, kalau perempuan dia wajahnya cantik. Pokoknya intinya wajah yang rupawan, yang menyenangkan jika dipandang. Dia memiliki tutur kata yang lembut, yang enak didengar. Sebetulnya dia memang orang yang menyenangkan ya. Dari penampilannya, dari cara bicaranya, dia adalah orang yang menyenangkan. Jadi kesimpulannya untuk Warigalit adalah dia memang orang yang menyenangkan. Untuk masalah keberuntungan yang kurang itu masalah pribadi. Jadi kalau berhubungan sama orang lain, dia termasuk orang yang sangat menyenangkan lah. Orang yang membuat adem, ya nggak panas, adem, sejuk, menyenangkan lah, ya semacam itu. Dia suka prihatin, dia suka menyepi, itu dia untuk masalah spiritual itu dia ada bakat ke arah sana. Oke gitu Sobat Gledek, ini mungkin hanya sekilas lah pembahasan ini. Kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Yang penting di sini hanya sebagai introspeksi diri kita. Jadi kalau kita memiliki kekurangan apa, kita berusaha perbaiki. Kalau bisa hilangkan. Kalau kita memiliki kelebihan apa, sisi positif kita kalau bisa ya ditingkatkan, dimaksimalkan agar kita menjadi versi yang terbaik dari manusia. Gunanya kita belajar primbon, membaca primbon itu bukan untuk meramal. Itu salah besar kalau meramal. Kita gunanya untuk introspeksi diri, karena yang ilmu Titan yang ada di primbon ini masih termasuk faktor langit.
Padahal manusia itu dipengaruhi 3 faktor, yaitu faktor langit, faktor bumi, dan manusia itu sendiri. Faktor bumi itu antara lain lingkungan kalian tinggal, cara pendidikan kalian yang kalian dapat, lahir di mana dan sebagainya, itu faktor-faktor bumi. Dan manusianya adalah pengaruh dari faktor bumi itu. Jadi faktor bumi itu mempengaruhi bagaimana sisi negatif dari faktor langit yang nanti muncul lebih kuat atau sisi positifnya. Jadi meskipun sama-sama wetonnya, seumpamanya minggu pagi, sama-sama wetonnya ini kadang nasibnya agak berbeda sedikit atau berbeda dan sebagainya, itu karena ada ada campuran dari faktor bumi, terus karakter manusia yang terbentuk dari faktor bumi. Itu bagaimana? Jadi kalau faktor langit ini untuk introspeksi diri kita, bahwa kita sebenarnya sudah dibekali kelebihan ini dan kekurangan ini. Jadi kalau faktor buminya kita menambahi agar kita bisa meningkatkan kelebihan dari faktor langit kita, sisi positifnya, terus menekan atau menghilangkan kalau bisa atau memperbaiki sisi negatifnya. Jadi nanti kita bisa menjadi faktor manusianya itu memiliki karakter yang baik. Kalau memang sisi positif rajin, manusianya bisa menjadi rajin itu sebagai kebiasaan. Nah, dari semua 3 faktor itu nanti digabung, nanti itulah yang menghasilkan versi manusia mana yang akan muncul, yang terbaik, yang sedang, atau yang terjelek. Oke, ini ilmu untuk introspeksi diri kita masing-masing. Salam Ki Bledek Kantil, semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat.